Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema pagi ini adalah tentang syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu syafaat, pengertian syafaat. Asy-syafa'ah lughatan ma'khudun minasy-syaf'i wa huwa diddul witri. Wa huwa ja'lul witri syaf'an. Fataj'al wahida itsnaini wa tsalatsa arba'atan. Syafaat secara bahasa artinya penggenapan. Bukan penggelapan ya, penggenapan. Diambil dari kata syafa', lawan kata dari witir. Kita tahu kan witir kan, ganjil. Jadi menggenapkan yang ganjil. Itu namanya syafaat dalam arti bahasa. Contohnya menjadikan satu ya jadi dua, tiga menjadi empat. Itu secara bahasa. Secara istilah, yang namanya syafaat ada tawassut lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madaratin. Tawassut menjadi wasit ya kepada orang lain dengan memberi manfaat atau menolak madarat. Ya, jadi ada orang yang sedang diadili, kita hadir di situ untuk memberikan keringanan, unsur-unsur yang meringankan. Kan ada di pengadilan juga kan, unsur-unsur yang memberatkan, ada unsur-unsur yang meringankan. Ya. Maka seseorang datang untuk memberikan keringanan. Wasyafaatul ukhrawiyah wa hiya tawassut indallah fit tajawuz an dzunubil ibad fil akhirah. Wala yakunu illa li ahli tauhidil khalis. Syafaat di akhirat yaitu menjadi penengah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa hambanya di akhirat. Ya, dan ini hanya berlaku untuk ahli tauhid. Baik yang memberi syafaat maupun yang disyafaati. Bagian-bagian dari syafaat atau macam-macam syafaat. Syafaat ada dua macam. Pertama, syafaatul khasah, syafaat khusus. Wahya lati takunu li rasuli khasatan la yusyariku fiha ghairuhu minal khalqi wahya anwa'. Syafaat khusus itu hanya diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di bawahnya ada macam-macam. Pertama, syafaatul uzma, syafaat yang besar. Wa hadhihi syafaat min azami syafaat wa hiya syafaatu sallallahu alaihi wasallam li ahlil mauqifi ayyuhasabu. Fa inan nas yaumal qiyamah yamkutsuna zamanan tawilan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana yantaziruna faraj. Syafaat uzma ya, uzma itu hanya besar. Syafaat agung itu diberikan kepada Rasulullah. Beliau meminta kepada Allah untuk menyegerakan hisab. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu manusia di hari kiamat nunggu di padang hasyar cukup lama. Ya, disebutkan miqdaruhu, ukurannya itu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Yantazirun faraj, mereka menunggu giliran. Bayangin. Ya.
Maka Rasulullah kemudian meminta, ayo segera diproses. Sebab itu bagian dari syarat-syaratnya supaya cepat. Wahum fi syiddati karbin, mereka sangat galau. Wa syiddati har, sangat panas. Wa khaufin, cemas. Wa halain, serta keluhan, banyak keluhan. Ya udah tahulah. Ya, kalau kita kumpul banyak orang di satu tempat, nunggu, nah itu kan paling kesel gitu ya, paling mengesalkan. Ya di situ kan kita perlu minum, perlu makan. Ya kan? Fayatuna ilal anbiya, maka mereka pun mendatangi nabi-nabi. Fayatadziruna an dzalika hatta ya'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayaqulu analaha. Mereka pun mendatangi nabi-nabi yang mereka kenal, tapi semua nabi menolak. Ya, karena nabi-nabi itu merasa tidak pantas, ada cacatnya. Hampir semua nabi ada cacatnya. Tapi cacatnya cacat yang sudah diampuni, ya. Tidak seperti yang diyakini oleh Nasrani. Orang Nasrani beranggapan semua nabi ada cacatnya sampai melakukan zina. Itu kebangetan. Seperti Nabi Lut, itu dianggap berzina. Karena setelah dimusnahkan oleh Allah, kaumnya itu udah nggak ada orang lagi, udah nggak ada perempuan lagi kecuali putrinya. Bagaimana masa depan manusia untuk melanjutkan keturunan? Maka anak perempuannya diembat. Ini nggak masuk akal. Untung aja Nabi Muhammad belakangan. Kalau Nabi Muhammad duluan udah dikritik juga. Pokoknya semua Nabi itu dikritik. Nah, kalau beliau malah mengorbankan dirinya. Nabi Isa ini mengorbankan dirinya. Padahal menurut kita bukan, ya. Oleh Allah dirawat. Nah, dirawat di suatu tempat. Kita kembali ke sini. Allah berfirman dalam surat 17 Al-Isra ayat 79. Allah menyampaikan asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan ya, akan membangkitkanmu Tuhanmu, mu di sini kepada Nabi Muhammad karena tunggal, mu. Kalau banyak kan kalian. Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, tempat yang terpuji itu tadi manusia berkumpul dari Nabi Adam sampai manusia terakhir belum diproses, dibiarkan begitu saja. Maka Nabi Muhammad, semua orang minta kepada nabi-nabi, mereka merasa punya dosa, punya kesalahan, ya. Maka akhirnya mereka datang pada Rasulullah SAW, maka Rasul pun minta kepada Allah, ya, segera diproses. Wa an Jabir, diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengucapkan saat mendengar azan, panggilan, ya, Allahumma ya Allah, Rabba hadzid da'wah, pemilik seruan ini yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah Muhammad wasilah dan fadilah, ya, dan bangkitkanlah dia di satu tempat yang terpuji yang kau janjikan kepadanya. Nah, barang siapa yang mengucapkan itu, maka dia akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Prosesnya diduluin, maksudnya hisabnya, sebab nunggunya nggak tanggung-tanggung, ya, puluhan ribu tahun. Nah, sementara
Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari menurut Tuhanmu itu setara dengan 1000 tahun menurut hitunganmu. Jadi karena begitu lamanya, ya Allah mengingatkan kita bahwa hidupmu di dunia itu sangat-sangat sebentar. Sangat sebentar dibandingkan gitu ya. Jika dibandingkan, sekali lagi banyak umat Islam ini yang terpedaya ya. Dunia itu sedikit jika dibandingkan dengan akhirat. Nah, ini sebentar juga jika dibandingkan dengan akhirat. Nunggunya aja begitu. Nah, bagaimana kalau sudah selesai? Kalau sudah selesai kan abadi. Ya otomatis prosesnya aja lama. Kalau sudah berhasil, ya sudah tuntas, ya lama juga di akhirat. Fal maqamul mahmud, maka maqam mahmudan, tempat yang terpuji, huwal maqamul ladzi tahmaduhu alai jami'ul khalaik, adalah makam ya, tempat yang dipuji oleh semua orang. Ya, begitu Nabi Muhammad maju kepada Allah, usul lah singkatnya gitu. Supaya ya umat manusia ini cepat dihisab, diprosesnya disegerakan. Lalu dimulailah acaranya. Semua orang senang. Ya, kalau kita mau upacara, nunggu lama, kapan mau mulainya? Gitu. Bisa habis modal nih. Ya. Kalau kita menunggu upacara, wah udah kerongkongan aus lagi. Upacara belum dimulai, acara belum dimulai. Nah, ketika maju seseorang, usul kepada panitia, dikabulkan. Wah, seorang kan semua orang senang. Alladzi waqafu fil hisab. Nah, yang semua orang itu berdiri menunggu untuk dihisab. Wa huwa maqamus syafaatil uzma. Inilah yang disebutkan syafaat agung. Ya. Yang kedua, tadi kan ada dua ya. Syafaat khusus Nabi. Yang kedua, syafaatu sallallahu alaihi wasallam li ahlil jannah ayyadkhulul jannah. Syafaat Rasulullah kepada ahli surga supaya masuk surga. Ahli surga supaya masuk surga. Jadi orang yang sudah ditentukan masuk surga, rupanya nggak cepat masuk surga. Maka Rasulullah juga maju. Ya sudah, kalau sudah diproses, memang dia ditentukan katakanlah sebagai pemenang, ya, sebagai orang yang beruntung berjodoh dengan surga, cepat masuk. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang yang pertama memberi syafaat di surga. Wa an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal jannah yaumil qiyamah. Aku masuk ke pintu surga. Aku datang ke pintu surga. Ya, jadi Rasulullah lah manusia pertama yang masuk surga. Fastaftihu, lalu aku minta dibuka. Ya kalau bahasa kita mah ketok-ketok pintu lah. Fayaqul khazin, lalu penunggunya bertanya, man anta? Ente siapa? Gitu kalau bahasa Betawi. Fa'aqulu, aku menjawab Muhammad, saya Muhammad. Fayaqulu bika umirtu, la aftau li ahadin qablaka. Oh, Anda Muhammad, sebab saya diperintahkan jangan buka pintu kalau bukan untuk Muhammad. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, syafaat Rasulullah li ammihi Abi Thalib fi ayyi khafifa anhul azab. Syafaat Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu sudah dipastikan masuk neraka. Ya, karena beliau tidak mengakhiri ya ucapan terakhirnya itu dengan syahadat. Jadi beliau tidak bersyahadat lah singkat. Diajak bersyahadat nggak mau. Tapi kalau dilihat jasanya, masya Allah, ya beliau
membackingi Rasulullah, mensupport, mengasuh Rasulullah sejak umur 10 tahun apa? 10 tahun sampai usia 50 dibackingi oleh Rasul, oleh Abu Talib. Kalau masih kecil diberi sangu, diberi akomodasi, ya. Setelah beliau menjadi Rasul, siapapun yang mengganggu Rasulullah, beliau selalu ada di depan. Ini Abu Talib. Jadi kalau dilihat dari jasa, dibanding dengan kita nggak ada apa-apanya. Artinya dalam bahasa kasarnya dia pasang badan. Sehingga begitu beliau wafat, Rasulullah, ya, 2 orang wafat dalam 1 tahun, yaitu istri beliau yang tercinta, Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, yang kedua Abu Talib. Itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka setelah itulah diajak piknik oleh Allah, Isra Mi'raj. Kan sedih sekali. 2 orang yang sangat berarti pada hidup Rasulullah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih ngenes yaitu Khadijah belum menikmati hasilnya. Ya. Bahkan kain kafannya sampai enggak cukup katanya. Kain kafannya. Jadi janda terkaya pada zamannya. Dinikahi oleh Rasulullah, habis hartanya untuk perjuangan sampai kain kafannya tidak cukup. Bagaimana nggak ngenes tuh? Maka setelah Rasulullah foto, beliau sering ngelamun. Coba kalau dia merasakan sukses ya. Nah, ini kan perjuangan, suksesnya perjuangan. Nggak tanggung-tanggung. Negara adidaya bisa dikuasai oleh Rasulullah. Bayangkan kan keren banget itu, ya. Rasulullah, negara adidaya dari orang masyarakat yang tolol, goblok gitu, jahiliyah, penyembah berhala, sampai menguasai negara adidaya dalam tempo 23 tahun. Negara kita berapa? Sebentar lagi 77. Masih begini aja. Ya, boro-boro menguasai adidaya. ASEAN aja nggak nyampe. Tuh, bandingin. Nah, beliau sering mengenang orang yang sangat berjasa dalam dakwah adalah Khadijatul Kubra. Beliau suka merenung. Ditegur oleh Aisyah, ngapain mikirin si nenek-nenek? Kan ada yang cakep nih, yang muda. Wah, muka Rasulullah berubah, muka perang. Aku tidak pernah melihat wajah Rasulullah kecuali saat saya tegur dan saat perang. Mukanya muka perang. Jangan pernah kau ulangi lagi. Kalau disentil itu Khadijah. Ya. Begitu juga kalau kalangan sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya. Sahabat yang beliau sangat sayang. Ya. Karena beliau adalah sekaligus mertua. Siapa yang mau memberikan anak gadisnya? Bahkan kalau bahasa Indonesia mah di bawah umur untuk beliau. Siapa? Kepada seorang pejuang yang belum jelas, terancam hidupnya. Ya kan? Siapa yang mau? Nah itulah Abu Bakar Siddiq. Saat beliau hijrah, semua energi ditumpahkan untuk Rasulullah. Anak beliau yang laki-laki disuruh menggembala kambing, menghilangkan jejak beliau yang di pasir. Kemudian Asma, putri beliau, kakak dari Aisyah, disuruh mengantarkan ransum ke Jabal Nur. Yang kalau kita kunjungi, laki-laki aja, waduh, begini nih lihat. Laki-laki, ya Allah, beliau sedang hamil besar. Itulah perjuangan orang yang mau surga, pantas gitu. Ya, kalau ngelihat kita, waduh, jauh, malu itu. Dikasih emperan udah nggak apa-apa, ngelap-ngelap. Dari merbot masjid, merbot surga lah nggak apa-apa. Jadi merbot pun nggak apa-apa. Kalaupun disuruh kerja ya. Nah, kita kembali ke sini. Apa yang Rasulullah berikan syafaatnya kepada Abu Talib?
diceritakan oleh Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu sami'an nabiyya. Beliau mendengar Nabi wa dzukira indau ammu. Beliau menyebut-nyebut pamannya Abu Talib. La'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan kata Rasulullah, syafaatku untuk Abu Talib diterima. Fayuj'alu fi dahdah minan nar. Lalu dia ditempatkan di neraka, tapi apinya tidak menjilat seluruh tubuh. Ya, apinya tidak menjilat seluruh tubuh, cuma sebatas mata kaki yang terbakar tuh. Ya. Yablughu ka'baihi, yang sampai ke dua mata kakinya, yughla anhu dimagu, tetapi itu cukup membuat otaknya mendidih. Tuh, itu kata Rasulullah. Jadi Abu Talib ini nanti dibakarnya itu di neraka itu hanya sebatas mata kaki. Tapi sebatas mata kaki itu pun aku lihat otaknya mendidih. Tuh, ya, jadi berbeda dengan orang lain, kepada Abu Talib ini diberikan dua keistimewaan. Satu, api hanya membakar sebatas mata kaki. Yang kedua, beliau boleh milih tempat. Asal jangan keluar. Milih tempat. Jadi rupanya orang yang disiksa di neraka nggak bisa milih tempat. Kayak di penjara gitu, kan di kerangkeng. Nggak bisa kemana-mana kan. Nah, tapi kalau dia bebas, cuma di neraka juga. Wah, sini rada panas, mungkin rada yang suhunya agak mendingan, tuh kan? Tapi tidak boleh keluar dari situ. Qala Al-Qurtubi mengatakan, fa in qila faqad qala ta'ala fama tanfa'u syafa'atu syafi'in qila lahu la tanfa'u fil khuruj minan nar. Kalau memang syafaat itu bermanfaat, kenapa ada ayat dalam surat Al-Muddatsir, surat 74, ayat 48, bunyinya sebagai berikut. Fama tanfa'ahum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat kepada ahli neraka syafaat orang yang memberi syafaat. Ahli tafsir Qurtubi mengatakan artinya tidak bermanfaat baginya untuk keluar dari neraka. Tuh ya. Kama tanfa'u satul muwahhidin, sebagaimana manfaat yang akan diterima oleh ahli tauhid yang bermaksiat. Ahli tauhid tapi bermaksiat. Alladzina yakhrujuna minha, yang akan keluar dari neraka, wa yadkhulunal jannah, dan akan masuk surga. Nah, ini ditujukan kepada orang yang ingkar kepada Allah. Ya, jadi meskipun diberi syafaat tidak ada guna. Ya, itu bisa terjadi pada kita, saudara kita. Kita ahli tauhid insya Allah ya. Kita melihat saudara kita yang musyrik, yang kafir masuk neraka kan nggak tega. Tapi meskipun kita minta permohonan keringanan, tidak ada guna. Karena syaratnya itu harus tauhid. Tidak boleh ada musyrik. Betapapun besar dosanya, orang yang bertauhid kelak akan masuk surga. Cuma waktu saja. Dengan orang yang sedikit dosanya. Bedanya gitu. Sama-sama ahli tauhid. Yang satu pahalanya banyak, nilainya bagus. Yang satu hanya sedikit. Itu beda waktu. Ya. Nah, yang dosanya banyak, dipermak dulu. Baru udah bagus masuk surga. Nah, itu yang syafaat-syafaat Rasulullah. Kemudian syafaat yang kedua, tadi kan ada dua tuh ya. Syafaat khusus pada Rasulullah, ada syafaat umum. Syafaat umum adalah annallahu subhanahu wa ta'ala ya'dzanu liman sya'a min ibadis salihin ayyashfa'u liman adzinallahu lahum bisyafa'ati fihim. Syafaat umum adalah syafaat yang Allah berikan kepada orang selain Rasulullah. Ya, umum namanya, syafaat umum. Tapi siapakah orang itu? Ya,
orang itu adalah orang yang ditunjuk oleh Allah, diizinkan, yang sudah dapat sertifikat lah singkatnya, sertifikat syafaat, ya kan? Seperti tukang potong, kita kan ada tukang potong harus ada yang bersyafaat, bersertifikat, yaitu nabiyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wal mu'minin, kaum mukminin. Ba'dihim li ba'din, sebagian kepada sebagian. Wa hiya syafa'atu li usatil mu'minin, yaitu syafaat yang diberikan oleh orang yang baik, yang nilai kebaikannya banyak, kepada saudara-saudaranya yang nilainya jelek. Ya, ayyakhruju minan nar. Tujuannya apa? Agar saudaranya itu, temannya atau siapa, keluar dari neraka. Waqat waradatin nusus asyariyah bi itsbatiha. Banyak nas yang menyampaikan tentang keberadaan syafaat ini sebagai berikut. Nah, ini bukan sembarangan Pertama, syafaat Nabi. Fafi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim diceritakan Nabi bersabda, fayaqulu fayaqalallah syafa'atil malaikatu wa syafa'al nabiyun wa syafa'al mu'minun. Malaikat akan memberi syafaat, nabi-nabi memberi syafaat, dan kaum mukminin juga memberi syafaat. Termasuk yang memberi syafaat itu Quran. Al-Quran, ya, ketika orang itu disiksa berat, dia datang. Dulu waktu di dunia dia suka membaca aku, tolong diringankan. Tuh, ya. Jadi Quran itu berguna juga. Kita harus sering baca. Kalau bacanya cuma kulhu, bolak-balik ya nilainya kurang. Tapi kalau sering ya, maka semangatnya tinggi. Quran datang. Level seseorang masuk surga itu ditentukan nilai rata-rata dia membaca Quran sepanjang hidupnya. Semakin banyak, katakanlah 30 juz, berarti levelnya tertinggi. Rata-ratanya berapa? Nah, kalau juz ke-30, lah ya paling petit, paling ujung. Bukan 30 juz, juz ke-30. Ya, diceritakan begini. Walam yaqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa orang yang memberi syafaat kecuali Allah. Semua sudah, malaikat sudah, nabi-nabi sudah, kaum mukminin sudah. Cuma Allah saja yang belum. Allah juga kan pemilik syafaat. Ya. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Lalu Allah menggenggam neraka. Fayakhruju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Maka keluar dari genggamannya itu orang yang sepanjang hidupnya enggak pernah melakukan kebaikan, tapi belum pernah musyrik. Tuh. Jadi ditanya itu, nanti di hadis yang lain ditanya, coba aku pengen dengar, barangkali masih tersisa kebaikan pada dirimu. Apa? Coba apa? Barangkali bisa memenuhi syarat untuk keluar dari neraka gitu. Saking Allah sayangnya gitu. Apa kebaikan? Kamu nggak ada sama sekali kebaikan. Yaitu dia minta ampun. Ampunilah saya. Nah, itu kebaikan. Jadi nggak ada kebaikan sama sekali. Saking kepengen, apa syarat ini? Jangan sampai tinggal di neraka. Itu dia. Ampunilah saya. Ampunilah, astagfirullah. Itu kebaikan kamu. Jadi, keliwatan ya. Wah, ada orang begini. Qad adu humaman. Apa yang terjadi saudara? Ya, begitu diangkat dari neraka, gosong semuanya, hitam. Ya, sama dengan batu bara katanya. Jadi, tubuhnya kayak batu bara. Gosong ya. Terlalu lama dibakar tuh. Nah, itu nanti dibersihkan oleh Allah. Dari Abi Bakrah anin Nabi, diriwayatkan dari Abi Bakrah dari Nabi, yuhmalun nas ala sirat yaumal qiyamah. Manusia pun diminta untuk ya
berjalan di atas sirat. Nah, itu kan? Jadi sarana untuk sampai ke surga itu harus melewati jembatan. Orang nggak bisa kalau nggak lewat situ, karena itu satu-satunya jalan alternatif ke surga, ke gerbang surga. Cuma ada yang berjalan laksana kilat, terbang ya, cepet. Ada yang ya macam-macam, ada yang 5 watt, lowbat, kadang jalan, kadang berhenti, tergantung. Nah, kita lanjutkan. Fataqada'u, maka berguguranlah orang yang mowat ya, melewati jembatan, pada berguguran, jatuh. Janabas sirat, ke arah kiri dan ke arah kanan. Jatuh ke kanan, ada yang jatuh ke kiri. Fataqada'u faras finnar, seperti laron, selaron tahu ya? Seperti selaron yang mendekati lampu. Kan dia jatuh, tumbang, jatuh, terbang, tumbang. Seperti itu, saking banyaknya. Summa yu'zanu, mana ini? Qala fanujiya bihi fayunjillahu birahmatihi mayyasha. Maka Allah menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya dengan rahmatnya. Qala summa yu'azzanu malaikati, setelah Allah selamatkan, kemudian giliran malaikat diminta suaranya. Ya, malaikat diminta pendapatnya. Mana yang kira-kira menurut kalian orang yang patut diselamatkan? Nah, maka malaikat pun milih. Nah, yang dipilih malaikat itulah diselamatkan oleh Allah. Wan nabiyyin, nabi-nabi, ditanya juga suaranya. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, ayyashfa'u, untuk memberikan syafaat. Diminta suaranya. Bagaimana menurut Anda penilaian orang ini? Dia pantas diselamatkan ya, karena ini. Fayashfa'un, maka mereka pun memberi syafaat, wa yukhrijun, dan orang-orang itu keluar dari neraka. Wa yashfa'una wa yukhrijun, wa yashfa'una wa yukhrijun. Jadi begitu diberi syafaat, keluar. Beri syafaat, keluar. Wa yukhrijuna man kana fi qalbihi ma yazinu dzarratan min iman. Lalu terakhir, keluar orang yang dari neraka, ya, orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah. Ada yang mengatakan ini semut budak. Zarah ini semut budak, semut yang sangat kecil dalam bentuk iman. Jadi yang terakhir keluar tuh yang imannya sangat tipis, keluar juga. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Syafaatul malaikat, syafaat malaikat giliran. Terdapat dalam surat 53 ayat 26, Allah berfirman, wa kam mim malakin fis samawat, banyak di antara malaikat di langit-langit. La tughni syafa'atum syai'an, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, illa mim ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah izinkan. Nah, jadi malaikat juga punya hak. Ya, karena mereka menemani manusia sepanjang hidupnya, jadi dia tahu kelakuannya. Ada kelakuan yang baik, nah diceritain, dia pantas diselamatkan karena begini. Jadi kita tidak boleh menganggap sepele perbuatan-perbuatan yang kesannya remeh. Ya. Jadi sepele menurut kita belum tentu sepele menurut Allah. Nah, sebab bobot nilai suatu amalan tergantung ikhlasnya. Contohnya kita memungut paku ya dari jalanan. Itu kan bobot paku nggak sampai seon. Paling berapa gram, ya. Tapi dengan kelakuan kita membuang paku, berapa ban atau roda selamat. Kaki-kaki orang juga nggak kena, tertusuk. Nah, itu menjadi pertimbangan. Ya, jadi remeh, nah, tapi kita lakukan dengan ikhlas, itu berarti di sisi Allah.
Jangan dikira orang sedekah 1 juta dengan 100.000 berarti nilainya lebih besar 1 juta. Belum tentu. Kalau 1 juta disedekahkan orang, tapi berbanding dengan 1 miliar yang dimilikinya, nggak ada apa-apanya. Dengan orang yang 100.000, sementara dia cuma punya 500.000. Kan 1/5 dari hartanya itu. Nah, jadi nggak dinilai dari angkanya. Allah Maha tahu ya. Jadi kita jangan menganggap remeh perbuatan yang ikhlas. Sampai pernah ada seorang pelacur diselamatkan Allah gara-gara dia memberi minum binatang yang kehausan. Bahkan binatangnya itu anjing dalam sebuah riwayat. Jadi dia mengorbankan sepatunya, dia ambil air, kan kalau pakai tangan mah susah, jadi dikobok pakai sepatu, diminum. Ya. Maka dengan lahapnya binatang itu meminum air yang disediakan oleh pelacur itu. Tapi bukan berarti dia melacur lagi ya. Makanya mungkin bekas pelacur. Dosanya banyak. Nah itu diampuni oleh Allah. Yang penting itu ikhlas tadi. Kemudian begitu juga dalam surat 21 ayat 28. Allah berfirman, wala yashfa'un. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat illa liman irtada. Kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Wahum min khasyatihi musyfiqun. Mereka karena takut kepada Allah, musyfiqun, ngenes ya. Mereka itu ngenes melihat orang-orang yang dibakar. Wa fiha al-ahadits sabiqah fi syafaatil anbiya. Begitu juga banyak hadis-hadis yang menyampaikan tentang syafaat nabi-nabi. Syarat-syarat syafaat. Laisa kullu syafi'in yusyaffa'. Tidak setiap orang yang bisa memberi syafaat mendapat syafaat. Dia bisa memberi syafaat belum tentu dapat syafaat. Wah ini aneh ya. Wa laisat kullu syafa'atin tuqbalu. Begitu juga tidak semua syafaat itu diterima. Ya, syafaat itu usul. Coba Pak Sarjono, bagaimana suara Bapak, pendapat Bapak tentang orang ini? Wah, menurut saya itu pantas diselamatkan. Belum tentu diselamatkan orang ini. Usul aja, syafaat itu lebih kepada usul. Ya. Tapi ada juga yang dikabulkan. Yaitu tadi ya, jadi orang yang memberi syafaat belum tentu dapat syafaat. Dia sendiri belum tentu. Balla tanfa'u syafa'ah la minal anbiya wala malaikah wala man ghair illa bi wujudi syartain. Nah, harus terpenuhi 2 syarat. 1, syaratul awal, syarat pertama iznullah, mendapat izin dari Allah. Silakan. Nah, saudaranya siapa? Saudara ini yang mau dihukum si A. Ayo, bagaimana suaramu tentang orang ini? Ya, didengar oleh Allah. Saking adilnya Allah, didengar. Apa yang kamu tahu tentang orang ini? Gitu kan? Itu kalau diizinkan. Ini terdapat dalam surat 34 ayat 23. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Yang kedua, syarat kedua, ridallah anis syafi' wa anil masyfu'. Keadanya keridhaan Allah terhadap orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Ada keridhaan Allah. Allah menyatakan dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 109. Yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Pada hari itu syafaat tidak berguna kecuali untuk orang yang Allah izinkan dan Allah ridhoi ucapannya. Tuh ya, jadi kalau sudah, ayo, siapa ini saudaranya? Siapa gurunya? Siapa muridnya? Siapa orang dekatnya? Ya, mungkin orang saya. Kamu yang enggak semuanya yang usul diterima.
Tak begitu ya. Selanjutnya syafaat syuhada, syafaat orang yang mati syahid. Fa'an Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushaffa'u syahid fi sab'ina min ahli baiti. Orang yang mati syahid diberi hak untuk memberi syafaat untuk 70 orang keluarganya. Orang yang mati syahid diberi hak menyelamatkan 70 orang. Usul, maksudnya usul saja ya, tapi dia bisa nyelamatin apa enggak tergantung Allah. Usul. Jadi kepada orang yang mati syahid, selamatkan 70 orang yang menurut kau pantas diselamatkan. Nah, dia kan buat list, si A, si B, si C. Ini enggak semua diterima oleh Allah. Ya, itu. Jadi berbahagia sekali orang yang mati syahid. Maka itu orang yang mati syahid kalau diberi, ya, ditanya ada permintaan apa yang jika kau minta akan aku luluskan. Aku ingin dihidupkan lagi. Buat apa? Ya aku syahid lagi. Sebab kalau aku syahid lagi berarti banyak lagi keluarga yang bisa aku selamatkan. Sekali syahid 70. Ya, 2 kali syahid 140 dan begitu seterusnya. Aku syahid lagi. Aku mati lagi, dihidupin lagi, syahid lagi. Nah, begitu kalau boleh. Tapi Allah sudah menetapkan yang sudah mati nggak bisa hidup lagi. Wa anil Mikdam bin Ma'di Yakariba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syahidi indallah sitt khisal. Bagi orang yang syahid di sisi Allah ada 6 perkara. Nah, 6 perkara nggak disebut ini. Di antaranya adalah hak untuk menyelamatkan 70 dari kerabatnya. Salah satu dari 6 ini. Ya. Salah satu dari 6 ini, saya ingatnya itu satu lagi tidak dihisab. Orang yang mati syahid ini bebas dari hisab. Ya, serta diberi hak untuk menyelamatkan 70 orang dari kerabat yang dia mau, yang dia tunjuk. Selanjutnya syafaat mukmin satu sama lain, sesama teman. Wa fihal haditsus sabiq fayaqul Allah azza wajal, Allah berfirman, syafaatil malaika, malaikat memberi syafaat, wa syafa'an nabiyun, nabi-nabi memberi syafaat, wa syafa'al mu'minun, orang-orang mukmin memberi syafaat. Wala yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa kecuali Allah Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah menggenggam neraka, maka keluar ya dari genggamannya itu kaum generasi yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Nah itu, di hadis yang lain itu tadi ditanya. Lalu mereka keluar dalam keadaan hitam legam, seperti batu bara. Keluar dari nerakanya tuh, sampai segitu lamanya dibakar. Sampai dia aja seperti kayu bakarnya, saking hitam. Dari Abdullah bin Abbas, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, ma min rajulin muslimun yamutu. Tidak ada seorang muslim yang meninggal. Fayaqumu, lalu dia berdiri ala janazatihi, di atas janazahnya. Arba'una rajulan, 40 laki-laki. La yusyrikuna billahi syai'an, yang tidak musyrik kepada Allah sedikit pun. Illa syafa'ahumallahu fihi, melainkan Allah akan memberi syafaat mereka pada janazahnya. Inilah yang memberikan inspirasi pada orang, kalau anggota keluarga yang meninggal dia manggil. Ya orangnya diongkosi. Diundang kayak hajatan gitu. Lah banyak, tapi banyaknya bukan asli. Tapi saudara, guru saya itu Kiai Suhaimi itu mungkin ribuan yang nyalatin, ribuan.
Jadi itulah, makanya itu kan orangnya berkah ya. Padahal sakit-sakitan sih beliau terakhir. Syafaatul batilah. Nah, syafaat yang batil. Wahia syafaatu allati tanfa'u ashabaha. Wahia ma yadda'ihil musyrikuna min syafaati alihatihim. Syafaat batil adalah syafaat yang tidak berguna. Ya, antara lain orang yang dipastikan masuk neraka, mereka minta kepada berhalanya, minta pertolongan. Ya manggil-panggil lah. Waktu di dunianya siapa? Contohnya Nyi Roh Kidul, manggil-manggil. Nyi Roh Kidul, selamatkan saya, selamatkan. Ya, nggak ada yang dengar. Itu syafaat batil. Famatan fau syafaatu syafi'in. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala la yarda li haula'il musyrikin syirkahum. Karena Allah tidak meridhoi syirik. Karena itu mereka tidak diberi hak untuk memberi syafaat. Ya, pertolongan saja. Ya, singkatnya tulung-tulung, manggil-manggil nama yang didewakan waktu di dunia. Ya nggak ada yang datang. Nah itulah syafaat batil. Beliau masih nafilah talat. Jadi belum terikat. Ya, seperti puasa itu masih boleh milih antara fidyah atau berpuasa. Tadinya sudah ada sebelum ada Ramadan, sebelum diwajibkan. Ya, mereka secara ini, sebab di Arab ini aktivitas tawaf juga sudah ada, bahwa Ka'bah itu harus diagungkan, tapi mereka salah caranya. Jadi kalau tawaf untuk perempuan malam, kalau untuk laki-laki siang, mereka telanjang bulat. Karena di hadapan Allah tidak boleh ada satu lembar kain pun menutupi. Jadi seperti mereka waktu lahir. Begitu dia ngarang, mereka ngarang. Jadi kalau untuk laki-laki siang hari, kalau perempuan malam. Dan itu berjalan. Tapi di sekitarnya banyak berhala-berhala. Itu kemudian kehadiran Rasulullah dibersihkan. Itu Pak. Jadi sudah ada ritual-ritual. Jadi manusia itu pada hakikatnya, ya dalam kajian umum, tanpa kehadiran Rasul pun dengan akalnya manusia menemukan adanya Tuhan. Jadi adanya zat yang mengatur dunia ini, yang membuat keteraturan itu. Ya, kalau di listrik itu ada plus minus, siapa yang atur begitu? Terus adanya kesesuaian matahari terbit, tenggelam, nanti diikuti oleh bulan. Kan manusia sudah bisa membaca itu. Ya. Mana utara, mana selatan itu sudah lewat bintang dulu. Bahkan dengan munculnya bintang, petani bisa menilai itu. Kapan mau tanam, kapan mau enggak, gitu kan. Tahu dia. Nah, ketika dihadapkan pada ritual, manusia salah. Ketika dihadapkan pada bentuk Tuhan itu seperti apa? Nah ini salah manusia. Jadi tanpa kehadiran Nabi, tanpa campur tangan Allah dalam bentuk wahyu, manusia akan salah dalam menentukan siapa Tuhan. Karena pertanyaan manusia itu kan berputar di sekitar tiga, Pak. Satu tentang Tuhan, yang kedua tentang alam, ketiga tentang dirinya. Ya. Siapakah Tuhan? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk kami? Terus bagaimana kami mempersembahkan diri menyembah Tuhan bagaimana? Itu. Tentang manusia, siapa saya? Dari mana saya? Dan akan kemana? Nah ini kan pertanyaan seputar itu. Nah, begitu juga alam. Ya, alam gejalanya begitu banyak. Ya, banyak peristiwa alam yang tidak bisa dihadapi oleh manusia. Ya, seperti gunung meletus, banjir, petir, sehingga manusia perlu bertanya-tanya, berarti kita ini ada yang ngatur. Lalu dia menyembah. Kalau lagi petir dia menyembah dewa petir. Kalau hujan dia minta kepada dewa hujan. Begitu manusia dulu. Sampai kemudian Allah tahu kapasitas manusia itu tidak akan nyampe, maka turunlah wahyu.
Tapi wahyu itu sifatnya sifatnya pribadi. Wahyu itu sifatnya pribadi. Jadi orang tahu wahyu itu dari mulut Rasulullah. Tidak seperti Anda tahu isi kitab ini kan saya bacakan, yang dengar banyak. Tapi wahyu itu hanya turun pada Rasulullah. Jadi kalaupun Rasulullah diturunkan wahyu, di sekitar beliau ada sahabatnya nggak dengar. Cuma gejalanya saja. Gejalanya apa? Rasulullah tampak tegang, keluar keringat. Kalau beliau lagi naik kendaraan, ya seperti onta atau kuda, maka kuda itu akan turun, berhenti dan turun. Seakan-akan ya memanggul beban yang berat. Itu yang gejala yang dilihat oleh para sahabat. Sehingga mereka ngeh, oh lagi turun wahyu, nggak mau diganggu. Nah begitu. Jadi kapan turun wahyu, di mana, nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Maka Rasulullah itu harus standby. Beliau harus standby. Jadi kalau buang hajat, ya harus cepat. Nggak boleh terlalu lama. Khawatirnya pas lagi buang hajat dipanggil. Itu yang pernah terjadi pada peristiwa beliau pulang ba'da salat Isya. Aisyah sudah siap-siap di ranjangnya ya. Ternyata apa yang terjadi dilihat oleh Aisyah itu, beliau mindik-mindik. Mindik-mindik tahu kan? Pelan-pelan. Kan perempuan tuh bawaannya curiga aja. Ngapain mindik? Nah, padahal beliau tahu Aisyah sudah tidur, jadi tidak mau suaranya itu membangunkan istri. Jadi beliau kan sangat mulia ya. Tidak mau membangunkan istrinya, sampai sendalnya pun diangkat. Tidak menimbulkan suara. Lah Aisyah melihat gejala seperti itu kok nggak biasanya. Beliau kemudian mengikuti. Ternyata Rasulullah menuju ke satu tempat yang disebut apa itu kuburan itu apa? Maklah ya? Baqi yang di Madinah itu Baqi ya? Baqi. Oh ke kuburan gitu. Beliau pantau aja dari jauh kan, Aisyah. Dia lihat itu. Ya orang ngomong itulah. Mulutnya kan ke mimik. Tapi kok nggak ada orang. Kalau orang sekarang lari kali. Wih, ini nggak beres. Ngomong sendiri. Ya. Nah, tuh, lihat mimiknya. Gerak-gerak. Begitu beliau berbalik, mau pulang, bergegaslah Aisyah. Pulang duluan supaya nggak ketahuan kan. Jadi sebelum Rasulullah tiba, Aisyah sudah ada di ranjangnya. Tiba di kamar, Rasulullah mengatakan, aku tahu apa yang kamu lakukan. Lalu dibuatlah alibi kan. Wah iya saya begitu bukan apa-apa. Soalnya engkau tuh kok gerak-geriknya mencurigakan. Iya tadi ba'da Isya, aku mendapat perintah dari Allah, suruh ke Baqi, suruh mendoakan. Suruh mendoakan, ziarah lah singkatnya. Suruh mendoakan ahli Baqi. Oh begitu, itu Aisyah. Ya, jadi turunnya wahyu ini tidak bisa oleh Rasulullah, tidak bisa diatur lah gitu, tidak bisa dijadwal. Sehingga turun itu ma wadda'aka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu. Itu gara-gara telat. Lama nggak turun-turun. Jadi Rasulullah jadi ngedap. Maka orang-orang, wah Muhammad ini ditinggalkan Tuhannya. Maka turun ini ma wadda'aka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak marah. Tapi belum ada jadwal. Ya kalau kita biasa kerja kan tiba-tiba nggak dikasih job kan bingung ini. Saya dibenci apa bagaimana? Kok nggak dikasih job? Warawiri. Nah itulah Rasulullah. Sampai dengan suatu saat beliau lagi mimpin salat, Jibril datang. Cuma kedatangan Jibril ini nggak selalu dalam bentuk wahyu. Maksudnya Quran gitu. Ya.
Lalu beliau memimpin salat dengan mengenakan alas kaki. Alas kakinya dilepas. Karena Rasulullah mendapat legitimasi, semua geraknya harus diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nanti ada sesuatu yang tidak diikuti, ada pengecualian. Contohnya istri 9. Ayat turun, khalisatul laka. Ini khusus untukmu. Oh, berarti nggak boleh yang lain. Jadi kalau tidak ada pengecualian, harus diikuti. Kedip ikut kedip gitu tuh. Bisa saudara bayangkan nggak? Senyum ikut senyum. Coba itu. Orang ditiruin sampai dari bangun sampai tidur lagi. Sampai saya lupa itu. Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar sampai naik pagar rumah Rasulullah. Ngapain? Kamu ngapain naik pagar? Aku ingin melihat engkau nongkrong, buang airnya bagaimana? Buang air nongkrongnya bagaimana? Ngapain? Ya, saya mau catat. Kan nongkrong buang air kan ketutup, susah ngelihatnya. Ya kan? Saya pengen cara nongkrongnya bagaimana. Nanti tak catat. Ini menjadi teladan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sekecil-kecil, ketawa ikut ketawa. Tuh. Ya kan? Makanya Rasulullah itu saya katakan, kalau mau sholat kan, dia ngadep dulu. Adegan tiru meniru akan dimulai. Kan begitu. Tapi nggak demo dulu, ya kanan, nggak begitu. Nah, setelah itu kan beliau memimpin sholat ngadep ke sono lagi. Adegan sudah selesai. Sebab kalau tidak nanti ke rumah pun dia ngikut. Kan diikuti namanya. Ya, telah ada pada kamu teladan yang baik, sehingga sahabat itu mencatat itu sampai detail. Ketika Rasulullah menyampaikan itu menangis, disampaikan habis asar, mereka pun kalau menyampaikan hadis habis asar sambil nangis, walaupun gak nangis itu, dinangis-nangisin karena niru Rasulullah. Nah itulah satu saat beliau memimpin sholat, beliau melepas sendalnya. Kan tadinya pakai sendal, karena dulunya nggak keramik ya. Maklum lah, kita tahu di Arab tuh seperti di mana tuh, Musdalifah tempo dulu, kalau sekarang katanya udah bagus. Musdalifah tempo dulu kan gelar tikar tuh. Wah kalau sholat nggak ada tikar, sakit kena merongkol sini, ya kan? Kerikil sedikit aja kan sakit. Nah itu, beliau tiba-tiba melepas sendalnya. Nah sahabat ikut melepas sendal. Rasulullah menegur, apa-apaan kalian tuh kepada melepas sendal? Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendalnya, melepas alas kaki, jadi kami ikut. Rasulullah nggak menyalahkan, karena memang ada itu tadi. Ada perkenan ya, ada firman Allah itu telah ada pada Rasulullah teladan yang baik. Jadi semua diikuti. Kecuali ada pengecualian tadi itu. Oh tadi itu malaikat Jibril memberitahu aku bahwa di balik sendalku ada kotoran. Maka saya suruh lepas. Gitu. Tapi nggak disalahin orang yang tadi, oh kan batal kalau begitu kalian. Nggak begitu. Dibenarkan, karena memang dapat legitimasi. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, sepanjang tidak ada pengecualian, tiru. Tuh, makanya syarat kita diterimanya amal, harus ikhlas dan mengikuti, mencontek Rasul, mutaba'ah. Nah, kan persoalannya kemudian, bagaimana kita bisa meniru kalau kita nggak tahu yang ditiru? Ya kan? Kalau kita meniru bangunan kan ada potretnya, berapa ukurannya. Nah kalau Rasulullah kan udah meninggal. Kita tahu bahwa Rasulullah begini dan begitu kan dari hadis. Nah, maka kita itu harus tahu hadis. Itu penyebabnya para ulama hanya penyampaian saja. Ya, petugas yang menyampaikan ulama-ulama yang ngerti bahasa Arab. Maka kalau saudara mengerti bahasa Arab, bisa mengakses sendiri. Tinggal yang nggak ngerti apa, ditandain, tanya sama yang ngerti. Itu aja lebih mudah.
Itu persoalannya. Dan mengakses ini tugas semua orang. Bukan tugas ustadz saja. Ustadz itu kebetulan ditakdirkan lebih tahu. Jadi dia menyampaikan. Tugas semua orang. Tapi jangankan kita, orang Arab sendiri pun gak semuanya rajin. Padahal ya bahasa dia gitu loh. Ya sama dengan Anda lah. Kita bahasa Indonesia. Bapak jangan mengira anak-anak kita yang sekolah, ketika ada pelajaran bahasa Indonesia nilainya 100. Ya kan? Kan bahasa kita itu. Bahasa sehari. Tapi jangan dikira 100 loh. Paham belum? Seperti bahasa Indonesia ini kan anak-anak kita kan nerima pelajaran bahasa Indonesia. Kan bahasa dia juga. Bahasa kita semua. Tapi ternyata nilainya nggak 100. Ada yang 60, 50. Nah begitupun bahasa Arab bagi orang Arab. Nggak semua tertarik, walaupun dia baca bahasanya bahasa Arab. Ya, seperti Abu Talib untuk bersyahadat nggak perlu ngaji lagi, karena itu bahasa dia kan. Katakanlah la ilaha illallah, mudah begitu. Karena dia udah ngerti bahasa Arab. Nah itu, jadi kata ulama mah, ini persoalan ibadah. Persoalan ibadah itu memang diganggu oleh setan sehingga berat. Kita mau ngaji nih, berat. Tapi kalau mau hadir di konser, wah, ting-ting. Bukan? Untuk infak, berat. Pengen masuk surga, tapi infaknya sedikit. Wong kita mau punya kapling rumah yang kita tempati aja saben bulan berapa? Saben bulan kita menyediakan uang berapa? Supaya dapat rumah kayak kita nih, yang masih saben bulan bayaran. Tiap bulan kan kita bayaran, listrik, air, itu kan? Gas, telekomunikasi, ya kan? Nanti di surga bebas saudara. Nggak ada begitu-begitu lagi. Bayangkan berapa saudara berani? Itu pertanyaannya. Rumah kita yang begitu jelek aja, dengan setianya kita bayar. Belum lagi tagihan-tagihannya. Berapa? Apakah segitu saudara berjuang untuk mendapatkan surga yang abadi? Yang bisa jawab saudara sendiri. Masing-masing. Maksudnya kita ngaca gitu lah. Katanya rumangsa, gitu. Rumoso. Gitu. Nah, ngilo itu. Waduh, ya, pantas. Kamu di emperan aja ya masuk surga? Iya. Paling begitu aja. Jadi merbot ya, bersih-bersih, ya udah nggak apa-apa. Paling begitu kita malu kalau milih tempat. Ya, tapi nggak ada salahnya kalau dikasih, itu kan? Kita berharap kan begitu. Demikianlah hadirin. Masih ada pertanyaan? Cukup ya. Semoga Allah betapapun berat untuk bisa masuk surga, dan nanti kalau kita sudah pada waktunya nggak bisa nanya lagi, saudara. Kalau nyawa kita sudah dicabut, sudah habis waktu kita. Ya, maka yang tersisa ini gunakan sebaik-baiknya untuk menyerap ilmu dan mengamalkan sebisa mungkin, seikhlas mungkin. Mudah-mudahan upaya kita ini ada hasilnya. Ya kan? Semoga Allah melipat gandakan pahala kita, dan saudara harus tahu jihad itu adalah amal yang tertinggi. Tapi jihad nggak bisa didapat oleh semua orang. Seperti kita kalau Indonesia ini perang, mungkin kita afkir. Gimana? Orang megang piring aja gemeter, bagaimana mau? Nanti malah nembak diri sendiri. Nah, di masa normal jihad itu bentuknya taklim, pengajian. Duduk kita begini, kalau bukan ngaji nih, enteng. Tapi kalau ngaji, beratnya bukan main. Nah itulah ibadah. Semoga ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Dan tidak kurang-kurangin kita berdoa, semoga ahli waris kita, putra-putri kita ditakdirkan menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.